Kami baru mendapatkan kabar bahwa saat ini telah dilangsungkan konferensi pers dari Kementerian Perhubungan beserta Basarnas langsung dari lokasi konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kita simak bersama-sama. Kemudian ditambah 3 sektor di bagian utara dari sektor yang kemarin ya. Gampangnya ya, yang kita cari adalah sekitar Kepulauan Bangka, Kepulauan Singkep, kemudian Bangka Belitung, Bangka Belitung, Selat Karimata, kemudian wilayah darat bagian barat dari Kalimantan Barat. Kemudian yang akan terlibat untuk hari ini ya, banyak sekali yang membantu kita. Basarnas sendiri kita menggerakkan 12 vessel boat. Ya. Kemudian ditambah dengan puluhan ya, rigid kita. Rigid itu adalah perahu-perahu kecil yang ada mesinnya cepat kemampuannya, itu ada puluhan ya. Kemudian dibantu oleh TNI AU ada unsur C-130 Hercules sebanyak 2. Kemudian ada helikopter Super Puma 2. Kemudian Boeing patroli maritim dari TNI AU 1. TNI AL CN-235 MPA ada 2. Kemudian KRI diharapkan hari ini masuk 5 KRI. Ya, sementara data ada 3 tapi diharapkan nanti 5. Salah satu diantaranya adalah kapal penyapu ranjau. Diharapkan sistem itu bisa mempermudah kita untuk mencari itu. Kemudian dari TNI Angkatan Darat juga hari ini akan menggerakkan bantuan unsur udaranya. Singapura menggerakkan rencananya adalah 1 Hercules, kemudian 3 tapi 2 kapal yang sudah bergerak menuju sasaran. Malaysia 1 pesawat Hercules, kapalnya ada 3 ya. Kemudian ditambah kapal dari BPPT hari ini masuk ada 4. Diharapkan sistem yang ada di situ bisa membantu. Utamanya adalah untuk mencari dulu dugaan dari pesawat yang crash itu ya. Yang berikutnya saya sampaikan, kira-kira operasi ini akan kita lakukan bagaimana ya. Jadi operasi SAR ini leading sektornya adalah Basarnas ya. Basarnas. Potensi-potensi pendukung yang lain mereka masuk dalam struktur pencarian kita menjadi unsur perkuatan. Ya, kita sebut dengan potensi-potensi search and rescue, baik yang dari TNI, Polri maupun dari unsur-unsur instansi yang lain. Ya. Kemudian untuk mengendalikan itu, saya bentuk posko utama ada di kantor pusat Basarnas, di command center kita di kantor pusat. Ya, di situ dipimpin oleh seorang bintang 2. Ya. Mayor Jenderal yang Tatang, Deputi Operasi saya ada di situ. Kemudian posko taktis yang ada di Pangkal Pinang kita bentuk hari ini dan dipimpin seorang Marskal Bintang 2, ya. Marskal Muda TNI Sunarbowo Sandi. Ya. Mereka akan mengatur secara teknis taktis pencarian di lapangan. Kemudian saya sendiri akan memimpin sebagai search and rescue coordinator, ya, membawai 2 posko itu. Nah. Kira-kira kesulitan apa yang akan kita hadapin ke depan dalam rangka pencarian ini? Ya. Kalau sasaran itu ada di darat, itu lebih mudah daripada sasaran ada di underwater, ya, di bawah laut. Karena koordinat yang diberikan kepada kita dan evaluasi dari titik perkiraan crashnya pesawat itu ada di laut, sehingga dugaan sementara pesawat itu ada di dasar laut. Ya. Dugaan sementara bisa berkembang nanti sesuai dengan evaluasi dari hasil operasi pencarian kita ya. Kalau itu ada di bawah laut maka kemungkinan besar kesulitan kita adalah untuk menentukan lokasi di mana pesawat ini berada di dasar laut ya. Kenapa? Karena teknologi yang ada di Basarnas kita punya tapi spesifikasi teknisnya belum seperti yang kita harapkan ya. Kemampuan alat kita ini masih kurang kurang optimal karena memang speknya tidak mencukupi kualitas spek. Spek itu spesifikasi teknik ya. Tapi kita dibantu oleh kapal BPPT ya. Nanti dia punya sistem sonar juga yang bisa untuk mencari benda-benda di bawah laut. Kalaupun nanti sudah ketemu benda itu atau dugaan pesawat itu di dasar laut, maka kesulitan kita berikutnya, tantangan kita adalah untuk bisa mengevakuasi. Untuk bisa mengevakuasi dugaan pesawat itu dibawa ke atas permukaan. Ya, kita belum punya alat itu. Yang namanya salah satu di antaranya adalah submersible. Ya, kita belum punya. Ya. Nah, submersible ya. Nah,
atas kekurangan teknologi yang kita punyai, saya sudah melakukan koordinasi ya, melalui Ibu Menteri Luar Negeri. Kita akan pinjam kepada negara-negara lain yang sudah menawarkan. Di antaranya ada UK, ya, Inggris, ada Prancis, ada Amerika. Nanti kita dalam proses ini untuk meminjam alat itu untuk memperkuat dan mempermudah kepada kita untuk bisa menemukan. Ya. Basarnas dan jajaran seluruh unsur pendukung, saya mempunyai niat ya untuk bisa menemukan secepatnya. Tapi setiap operasi ada evaluasi. Ya. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau di dalam SOP mengatakan 1 minggu operasi, itu bukan berarti setelah 1 minggu kemudian berhenti. Tidak. Ada evaluasi, ada perpanjangan, kemudian evaluasi lagi, ada perpanjangan. Tapi prinsip dasar Basarnas dan seluruh kekuatan, kita berusaha untuk mencari saudara-saudara kita yang diduga menjadi korban dari peristiwa ini. Ya. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Kemarin kan gejalanya ada cuaca buruk dalam pencarian, itu hujan. Dan sekarang apakah Bapak sudah dapat informasi dari Pak Masina dan Bapak itu bagaimana kondisi cuaca di sana, apakah memungkinkan untuk optimalisasi SAR? Kemudian apakah Bapak juga sudah mendapatkan laporan dari Mapan mungkin atau media lain yang menuju masa kulit? Apakah sudah ada laporannya Pak? Sampai detik ini, ELT itu tidak tertangkap oleh sistem yang ada di Basarnas. Ya. Kita punya sistem yang namanya Local Unit Terminal, adalah bagian sistem deteksi dari peralatan yang dinamakan ELT, Emergency Locator Transmitter, yang ada di dalam pesawat. Ya. Seharusnya ELT ini kalau kena impact ya, dalam sekian ukuran gravitasi, maka alat ini akan secara otomatis bekerja memancarkan signal emergency. Signal ditangkap oleh sistem kita dan kemudian memberikan warning kepada kita. Sampai detik ini signal itu tidak ada, tidak tertangkap di dalam sistem kita. Termasuk di beberapa negara tetangga sudah kita cek juga mereka tidak menangkap. Nah, why, mengapa, itu bukan tugas Basarnas ya. Sistem itu yang mengevaluasi kenapa tidak bekerja dan sebagainya bukan Basarnas ya. Ya, Basarnas tugas pokoknya hanya mencari, kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi. Itu ada institusi sendiri, ya, KNKT nanti dalamnya untuk bisa mengevaluasi kenapa tidak nyala. Oke, lagi? Belum ada. Ya, silakan. Tidak, ya. Saya sudah sampaikan. Saya mendapatkan info terakhir titik koordinat di mana pesawat itu tidak tertangkap radar, hilang di radar. Paham ya? Itu ada koordinatnya. Dan koordinat itu ada di perairan Selat Karimata. Sehingga dari dasar itu kemudian kita hitung dengan formula tertentu, kita mendapatkan searching area. Ya. Searching area, daerah pencarian. Ya. Yang kemarin kita lakukan. Kemudian kita evaluasi kemarin hasilnya, kita perluas lagi tambah 3 sektor. Jadi diduga. Ya. Ya, Kompas TV silakan. Ini kan di masa ini bilang 7 hari Pak ya, masa pencarian utama. Dan ada dari 7 sektor utama tadi, apakah daratan juga termasuk upaya pencarian di hari kedua ini? Kita hari kedua ini yang masuk wilayah pencarian untuk daratan adalah bagian barat dari Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Karimata. Dan Sumatera tidak? Sumatera yang kita telusuri adalah di Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Ya. 2 lagi kalau ada. Tadi yang katanya dari ada temuan nelayan di satu pulau, ada warga itu sudah ditanggapi Basarnas atau bagaimana? Nah, ini penting ya, pertanyaan ini penting. Pada kondisi dan situasi seperti sekarang ini, apalagi pada awal-awal operasi pencarian, biasanya itu informasi menjadi simpang siur. Ya. Basarnas dan jajarannya dengan struktur organisasinya, kita menerima informasi itu, tapi tidak kemudian menetapkan bahwa itu informasi yang betul. Jadi harus kita konfirmasi dulu sampai informasi betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan. Baru nanti teman-teman bisa menerima itu.
Saya dan jajaran tidak menolak adanya informasi, kita terima. Tapi konfirmasi tentang dari informasi, kalau itu memang benar, baru nanti kita sampaikan kepada publik bahwa kita menyatakan. Saya sudah ingin ada informasi yang Pemirsa, saat ini masih berlangsung konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta yang langsung tadi kita saksikan disampaikan langsung oleh Kepala Badan SAR Nasional, Marsikal Madya TNI FH Bambang Sulistyo. Dalam keterangan pers yang disampaikan baru saja tadi, diinformasikan bahwa TNI Angkatan Darat juga akan membantu menggerakkan unsur udaranya untuk pencarian yang diperluas. Dan Singapura juga sudah menyatakan kesediaan termasuk Malaysia untuk mengirimkan kapal pencari seperti 1 unit Hercules. Dan disampaikan tadi bahwa yang menjadi leading dalam upaya pencarian ini adalah Badan SAR Nasional. Dan pemirsa, kita akan mencoba kembali bergabung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Kita lanjutkan kembali keterangan yang disampaikan oleh Kepala Basarnas berikut ini. Bisa mendeteksi sampai dengan kedalaman 1.000 meter atau 2.000 meter ya. Itu saya tidak tahu pastinya. Tapi kira-kira dia sistemnya sistem sonar ya. Untuk mendeteksi logam atau metal yang ada di dasar laut. Ya. Apalagi? Satu terakhir. Sampai saya kan jam 6 berangkatnya Pak ya. Ya. Sampai sekarang belum ada kekinian atau apa gitu. Kamu tahu saya ada di sini kan dari pagi. Saya comment centernya saya ada di kantor Basarnas. Telepon saya belum menerima laporan itu. Artinya pencarian sedang berlaku, tapi hasil belum ada yang masuk di kita. Ya. Pak, dari Basarnas ini kan ini pernah kejadian juga ya, beberapa yang pesawat hilang gitu. Kan untuk menemukannya akan semakin berkurang dengan semakin berlama-lamanya waktu atau bagaimana sih kalau keadaan seperti ini biasanya? Maksudmu kemungkinan untuk bisa ditemukan? Iya, dengan kan semakin lama waktu gitu ya. Maka ini biasanya mempengaruhi pesawat, misalnya kalau di dalam air akan semakin hilang ke bawah gitu. Iya pasti, karena air itu ada arus ya, ada arus atas, arus bawah. Kalau barang itu masuk di air, dia dalam kondisi yang mempunyai kemungkinan untuk terbawa arus, why not? Pasti terbawa, ya, pasti terbawa. Ya. Tapi untuk ketemu dan tidak, itu bagi kita tidak terlalu menjadi pertimbangan. Semangat kita adalah menemukan. Ya. Tapi pengalaman menunjukkan. Ya. Pengalaman yang lain juga menunjukkan. Ya. Tidak mudah mencari untuk di dalam underwater, tidak mudah. Ya. Pengalaman yang lalu-lalu, saya tidak sebut. Ya. Apakah sampai sekarang ketemu? Adam R itu ketemu setelah 8 bulan dari kejadian. Betul ya? Tapi itu bukan menjadikan kita patah semangat untuk mencari, no way ya. Kita berusaha sekeras mungkin ya untuk bisa melakukan pencarian dan ketemu. Ya. Dan itu prestasi juga buat kita semua. Ya. Pak, bisa dijelaskan Pak karakteristik laut di situ Pak, kedalamannya berapa, lalu suara arusnya berapa? Ada Bapak sampaikan kan kapal itu cuma 2.000. Ya, arahnya bukan ke kita. Pertanyaan itu ya, tapi saya dapat info dari data bahwa laut sekitar itu adalah sekitar 40 sampai 50 meter kedalamannya. Tapi karakteristik dari laut itu bukan kapal Basarnas ya. Oke. Ya pemirsa, kami masih melakukan kontak dengan Bandara Soekarno-Hatta terkait jumpa pers yang dilakukan oleh Kabasarnas yang juga sebagai Search and Rescue Coordinator, yaitu Marsikal Madya FH Bambang Sulistyo. Kita mencoba kembali menghubungi Bandara Soekarno-Hatta untuk informasi selanjutnya melalui jumpa pers Basarnas berikut ini. Yang bisa kita tangkap, meskipun kita punya sistem receivernya, ya, LUT yang ada di Basarnas, itu kalau nggak ada signal yang mentransmit emergency signal itu, maka tidak mungkin alat kita bisa menangkap. Biasanya apa saja Pak dari Bapak LUT sedang menyampaikan sinyal? Itu pertanyaan saya katakan saya tidak boleh menjawab itu. Saya katakan ELD itu kan sistem yang selalu standby on. Dia bisa aktif kalau dia mendapatkan impact dengan besaran tertentu. Ya. Begitu dia dapat impact, harusnya alat itu bisa secara otomatis dia bisa memancarkan signal emergency itu. Dan on sendiri automatically Pak? Atau harus dinyalakan untuk on?
Saya tidak tahu teknisnya itu ya, tapi ada itu otomatis on, begitu dipasang itu dia sudah seperti kalau kita mau nembak itu standby fire gitu. Kalau pesawat seperti ini yang jatuh itu. Ya. Dengan tadi Bapak bilang ada arus juga, kemungkinan nanti akan diperluas. Pasti. Itu bagaimana ya Pak? Pasti ya. Nanti setiap kita memperluas pencarian, kemudian hasilnya seperti apa, baik hasil dari kita maupun laporan dari masyarakat maupun instansi lain yang ada, yang mempunyai dari stasiun radio pantai dan sebagainya, ya pasti akan kita perluas lagi sasaran itu. Di samping tetap memberikan peluang untuk tetap mencari wilayah yang sudah kita plot, kemudian ditambah dengan perluasan. Ya. Kenapa? Karena bisa terjadi mungkin dia turun ke bawah, ke dasar, menunggu waktu untuk bisa mengapung ke atas. Kan ada butuh waktu, entah 1 hari, 2 hari. Dan arus laut dan arah anginnya saat ini mengarah kemana Pak? Apanya? Arus laut dan mungkin arah angin saat ini mengarah kemana Pak? Saya tidak punya data itu ya, saya susah menjawab ya. Saya bukan orang saya. Tapi ada data itu ada ya. Ada di posko taktis sana untuk menghitung arus sehingga perkiraan berapa setelah sekian jam berapa meter. Kan tadi ILT ya namanya ya, kan tidak menangkap itu. Berarti sonar menangkap apa dan kemudian berarti lebih ke pandangan mata gitu ya. Sonar itu sistem yang bisa menangkap metal. Jadi metal apapun yang ada di dasar laut itu dengan sistem sonar itu alat itu bisa menangkap, oh ini ada metal, oh ini ada. Tapi metal apa itu dia tidak bisa. Paham ya? Semua metal bisa terdetek oleh sistem sonar itu ya. Tapi apakah itu pesawat atau bangkai kapal atau ini ya, ini yang perlu evaluasi lebih lanjut. Berapa jauh dia bisa menangkap? Tergantung dari sistemnya ya. Kalau yang dipunyai sama yang sekarang jalan? Yang sekarang jalan di Basarnas itu kita hanya mampu sekitar 60 meter, 70 meter ya. Tapi sebenarnya ada spek yang lebih tinggi dari itu, tapi kita belum punya ya. Oleh karena itu kapal BPT juga hari ini bergerak, dia punya PIM sonar namanya. Ya, sistem itu yang bisa mencakup lebih, coverage-nya lebih luas. Pak, mau konfirmasi lagi untuk yang kapal yang memiliki sonar itu apakah hanya memiliki BPT saja atau dari Basarnas? Tidak, di Basarnas ada juga. Ada beberapa yang kita lengkapi, belum semuanya, ada beberapa. Ya. Dan kemudian kita juga punya yang portable. Ya. Portable dalam arti kita bisa install di kapal mana aja yang sedang mencari. Gitu. Ada ROV namanya, ROV. Ya. Oke, cukup terakhir ya. Ketika kapal dengan sistem sonar ini menangkap objek yang diduga metal itu, pengecekannya, verifikasinya dengan ini pakai pesawat atau bagaimana Pak? Bagus. Ya. Satu-satunya jalan nyelam. Ya. Kita punya pasukan penyelam. Ya. Basarnas itu punya BSG namanya, Basarnas Special Group. Dia punya kualifikasi untuk menyelam. Tapi ingat, menyelam dengan alat itu ada batasannya. Kita nyelam, saya tidak tahu pasti angkanya, tapi kurang lebih. Kalau kita nyelam 25 meter, 30 meter ke bawah, setelah more than 25-30 meter, maka ancaman bisa terjadi kepada penyelam itu juga. Paham ya? Nah, kalau ada alat yang nama submersible itu submersible itu ada alat yang diawaki oleh manusia maupun tidak. Kapsul diawaki dan yang tidak. Nah, ini dia bisa turun sampai 200 meter, bahkan ada yang bisa sampai 1000 meter. Nah itu yang alat itu yang kita perlukan nanti kalau kita sudah bisa menemukan kurang lebih posisi itu ada di mana. Akan ada bantuan dari Inggris? Ya, bukan dari Inggris saja. Ini sedang kita koordinasikan mana nanti yang lebih efisien bisa membantu kita. Ketika sudah menangkap di mana lokasi itu, ya, kurang lebih. Berarti 12 vessel ini semuanya dilengkapi alat sonar itu ya? Jadi sonar kita portable. Paham ya? Satu paket namanya marine detector kita punya. Jadi ini dibawa oleh anak-anak rescuer naik ke kapal kita. Satu kapal berarti ya? Ya, kapal mana aja yang dia naikin, kemudian dia install, ya, kemudian dia nyari dengan alat itu. Ada berapa? Dan satu portable aja berarti? Satu portable sonar aja berarti? Iya, portable. Jadi bisa dibawa. Jadi total kapal yang dilengkapi teknologi menangkap sonar itu ada 2 yang dari Basarnas 1 dan dari BPT 1. Basarnas bukan hanya satu, kita punya ada beberapa tapi nggak hafal ya. Saya nggak bawa catatan berapa biji, tapi lebih dari satu. Kita punya semua kepala kantor yang di Bergerak ada sonar.
7 ya? 7. Kurang lebih 7 ya, kurang lebih. Tapi ini saya tidak sure ya. Saya nggak punya. Juga, Pak. Iya dong, semuanya. Ya. Oke, puas? Kalau sudah itu nanti kita update ya, kita update ya. Saya ingin kalian juga memberi support kepada kita ya, dengan memberikan informasi-informasi yang membangun semangat kita untuk bisa mencari. Oke? Nah, saya berikan semuanya pada kalian bisa meng-create ya, mendesain informasi ke publik yang memberikan support kepada kita. Mudah-mudahan Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa menemukan. Amin, Ya. amin. Terima kasih. Demikian pemirsa laporan langsung kami terkait dengan konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya FH Bambang Sulistyo langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa berita terkait dengan jumpa pers yang dilaksanakan tadi terkait pertanyaan beberapa awak media mengenai peralatan pengirim sinyal ILT yang seharusnya mengirimkan sinyal ke kantor Basarnas, namun ternyata alat penerima sinyal yaitu Local Unit Terminal tidak menerima sinyal yang dipancarkan oleh ILT. Pertanyaan lanjutan adalah ketika ditanyakan apakah kemungkinan alat tersebut rusak, Kepala Basarnas tidak bisa menjawab dengan pasti sebab peralatan tersebut bukan cuma tidak menerima sinyal yang ada di kantor Basarnas, tapi beberapa negara lain seperti negara tetangga kita, Singapura, Vietnam, Australia, dan China juga ternyata tidak menerima sinyal serupa dari ILT yang dipancarkan melalui peralatan tersebut di AirAsia QZ8501. Informasi terkini juga disampaikan bahwa Basarnas akan melakukan segala daya upaya karena SAR Coordinator langsung adalah Kepala Basarnas dengan melibatkan teknologi yang dimiliki. Beberapa keterbatasan teknologi akan diupayakan dari pinjaman negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Inggris. Basarnas menyampaikan bahwa untuk pencarian di laut, Basarnas memiliki tim penyelam, namun tim penyelaman ini harus dilengkapi dengan peralatan memadai sehingga mampu mencapai kedalaman di atas 25 meter. Apabila kedalaman dasar laut tersebut di atas 500 atau 1000 meter, maka diperlukan alat khusus untuk menjangkaunya. Pemirsa, demikian berita terkini yang kami sampaikan terkait jumpa pers dari Basarnas di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kami akan segera lanjutkan breaking news sesaat lagi.